Ada beberapa kebiasaan buruk dari mahasiswa yang tanpa dia sadari sering dilakukan. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan yang nantinya akan menjadi penghalang atau penghambat kalian bisa lulus tepat waktu, bisa lulus mendapatkan nilai yang bagus. Ya, di video ini akan saya sampaikan beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk dari mahasiswa yang sering dilakukan tanpa dia sadari. Nah, apakah kalian mempunyai beberapa kebiasaan tersebut? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Oke teman-teman mahasiswa, berikut akan saya sampaikan beberapa kebiasaan buruk dari mahasiswa yang sering dilakukan tanpa dia sadari. Ya, mereka sering melakukan kebiasaan-kebiasaan ini berulang-ulang dan efeknya nanti ke depannya takutnya kalian akan menyesal di kemudian hari, bisa tidak lulus tepat waktu. Ya, oke, kebiasaan yang pertama adalah yang sering dilakukan adalah bangun kesiangan. Ya, dari bangun kesiangan itu tentunya kalian sudah panik ya, mempersiapkan segalanya akan tidak maksimal. Nah, setelah sampai kampus, sampai kelas pun dosennya mungkin juga akan tidak suka dengan keterlambatan kalian. Ya, jadi usahakan apabila kalian ada kuliah pagi, ya ada kuliah pagi, jangan bangun kesiangan. Ya, oke. Yang kedua adalah efek yang dari tadi, yang bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Yang kedua adalah karena sering begadang. Ya, ada kalanya mungkin kalian mengerjakan tugas yang banyak, jadi bisa begadang sampai jam 1 atau jam 2 malam. Jadi imbasnya besok paginya kalian bisa bangun kesiangan. Jadi usahakan apabila mengerjakan tugas jangan dikerjakan sekaligus. Ya, bisa dicicil dahulu tugas-tugas yang kalian anggap mudah, atau apabila ada waktu perkuliahan yang kosong, tidak ada jam kuliah, kalian bisa nyicil mengerjakan tugas tersebut ya, agar tidak begadang. Nah, efeknya karena kalian begadang jadi bangun kesiangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan belajar H-1 sebelum ujian. Ya, ini banyak dilakukan dan saat perkuliahan saya dulu pun saya sering melakukan ini, belajar jadi menggunakan metode SKS, namanya sistem kebut semalam. Jadi apabila ujiannya besok pagi, malamnya baru belajar. Nah, saat itu harapannya adalah agar tidak lupa, jadi belajarnya malam jadi paginya nggak lupa. Jadi padahal belum tentu seperti itu ya teman-teman. Apabila kalian sudah mulai menyicil membaca ringan aja, membaca santai, bukan H-1 ya, mungkin seminggu sebelumnya kalian mungkin sudah ada gambaran. Nah, saat H-1 kalian ulangi lagi materi yang sudah kalian baca sebelumnya. Jadi kalian tidak harus belajar keras, belajar mungkin membaca, menghafal H-1. Jadi kalian sudah ada gambaran tentang materi yang besok akan kalian kerjakan soal ujiannya. Nah, kemudian yang kebiasaan keempat adalah saat ada tugas kelompok, biasanya ada mahasiswa yang pasif. Nah, ini kebiasaan buruk. Pasifnya gimana? Pasifnya kadang saat teman-teman menyampaikan untuk memberikan ide, dia diem aja. Jadi tidak memberikan ide, pasif ya. Atau mungkin saat diajak teman-teman bareng-bareng untuk ngumpul mengerjakan tugas kelompok, dia tidak datang. Jadi hanya nitip, ya udah nanti saya dimasukin namanya saja ke kelompok kalian gitu. Jadi pasif, dia ingin ada namanya di kelompok tersebut tapi tidak datang mengerjakan tugas kelompok, atau tidak mau menyumbangkan materi atau tugas yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi hindari kebiasaan seperti itu. Kemudian kebiasaan buruk berikutnya yang sering mahasiswa lakukan tanpa dia sadari adalah terlalu banyak ikut organisasi di kampus atau di tempat kuliah. Ya, misalnya ikut organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan, atau organisasi politik, atau organisasi lainnya. Jadi banyak sekali organisasi yang diikuti. Ya, jadi dari satu organisasi aja biasanya ada pertemuan, ada rapat, ada kegiatan. Nah, kalau yang diikuti lebih dari 2 organisasi, misalnya Anda akan kehabisan waktu untuk bagaimana mengatur waktu di
organisasi itu, dan nanti akibatnya perkuliahan kalian akan terbengkalai, perkuliahannya akan menjadi berantakan, tugasnya tidak dikerjakan, sering tidak masuk kuliah karena terlalu banyak ikut organisasi. Ya, ada baiknya kalian membatasi, misalnya boleh ikut organisasi tapi dibatasi, jangan sampai mengganggu waktu kuliah Anda. Nah, kemudian kebiasaan buruk berikutnya adalah sering nitip absen. Ya, ini yang banyak saya jumpai, baik mahasiswa saya maupun mahasiswa di luar. Jadi sering nitip absen karena alasannya yang pertama mungkin dia tidak bisa hadir karena kerjaan. Ya, ini yang sering disampaikan, alasannya karena lembur, banyak kerjaan, jadi dia nitip absen. Kalau saya selalu mengecek absen mahasiswa yang hadir, saya hitung di kelas ada berapa, saya sesuaikan dengan tanda tangan yang ada di kertas yang di absensi manual. Jadi tidak ada mahasiswa yang suka nitip absen. Ya, apabila ada beberapa mahasiswa yang tidak hadir, jadi biasanya langsung japri atau kirim pesan ke saya, tidak bisa hadir karena ada kegiatan, ada apa. Nah, kemudian kebiasaan yang berikutnya adalah yang terakhir, yang seperti sudah saya sampaikan di video-video saya yang lalu, adalah mahasiswa tersebut tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, apabila ada jam kosong atau misalnya hari itu tidak ada jam kuliah, nah dia manfaatkan untuk ngumpul sama teman-temannya, dimanfaatkan untuk nongkrong, untuk ngopi, untuk ngobrol yang nggak jelas mungkin seharian. Nah, ada kalanya mungkin kalian bisa memanfaatkan waktu kalian yang jam kosong itu, yang seharian kosong itu, untuk mengerjakan tugas, untuk membaca materi, untuk mencari literasi dari dosen yang bersangkutan. Jadi bukan untuk dihabiskan waktunya seharian buat nongkrong bareng teman-teman. Boleh nongkrong dengan teman-teman tapi ada waktunya. Jadi saat sudah nongkrong, udah selesai, mungkin kalian pulang mengerjakan tugas atau mungkin membaca materi, mencari jurnal, dan membaca literasi dari dosen-dosen yang kalian jumpai di kampus. Jika kalian mempunyai salah satu kebiasaan buruk yang tadi sudah saya sampaikan, ya ada baiknya kalian mulai menghindari atau mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ganti dengan kebiasaan yang positif atau yang bermanfaat, misalnya membaca buku ataupun menulis, ya. Jadi agar tujuan awal kalian kuliah lulus tepat waktu bisa tercapai. Oke, semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.